Selamat datang di channel ini. Channel yang membahas berbagai hal dalam dunia cryptocurrency, forex, serta investasi keuangan lainnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like dan share. Beberapa hari terakhir, dunia kripto dihadapkan pada penurunan nilai pasar besar-besaran pada hampir semua mata uang kripto. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang sedang terjadi di dalam cryptocurrency? Beberapa saat yang lalu, kita bahkan melihat penurunan terbesar dalam sejarah Bitcoin karena harganya turun lebih dari $8.000 dalam hitungan menit. Penurunan dramatis terjadi dengan cepat setelah El Salvador secara resmi mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah sehari sebelumnya. Penurunan dramatis 19% dalam harga Bitcoin juga tercermin dalam kinerja mata uang kripto lainnya. Kripto seperti Ripple, Ethereum, dan Cardano menciptakan kehancuran besar di pasar kripto, setara dengan $400 miliar. Hal ini terjadi bahkan setelah Cardano sukses meluncurkan platform smart contract-nya. Faktanya, sebagian besar altcoin kehilangan sekitar puluhan persen dari nilai sebelumnya. Penurunan harga terjadi setelah banyak ahli dan pengamat meyakini bahwa harga Bitcoin dan kripto yang lain akan melesat naik. Bahkan tak sedikit yang memprediksi bahwa Bitcoin akan kembali ke nilai pasar $1 triliun seperti pada bulan April tahun 2021. Namun faktanya menunjukkan bahwa harga Bitcoin mulai turun dari $51.000 dan dengan cepat turun ke $42.800. Meskipun penurunan harga Bitcoin sangat signifikan, altcoin lebih menderita. Misalnya, Ethereum kehilangan sebanyak 24%, turun menjadi $3.000, Cardano mengalami penurunan 30%, sementara Doge turun 31%. Kapitalisasi pasar kripto total turun sebanyak 14% karena nilai seluruh pasar runtuh menjadi $2,14 triliun dari $2,48 triliun. Para ahli dan pakar pasar berbicara tentang berbagai alasan di balik penurunan harga. Banyak yang menyalahkan faktor teknis untuk perkembangan terakhir, mengatakan bahwa penurunan mungkin berlanjut dalam waktu dekat. Adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador diikuti oleh banyak tantangan. Dompet kripto negara itu memiliki beberapa masalah, yang membuat banyak orang bahkan sulit untuk mengunduhnya di ponsel mereka. Belum lagi tantangan pembatasan di berbagai negara dalam mining kripto. Hal terbaru juga datang dari efek kehancuran Evergrande, sebuah perusahaan properti terbesar di China yang nyaris tumbang, berpengaruh negatif ke pasar kripto yang cukup besar. Ini adalah penurunan paling dramatis yang pernah dialami dalam sejarah Bitcoin. Seharusnya tidak mengejutkan bahwa akhirnya menciptakan banyak masalah dan tantangan di pasar perdagangan. Beberapa pertukaran kripto terbesar secara global mengalami banyak masalah selama penurunan. Pertukaran kripto seperti Coinbase, Bitpanda, Kraken, Gemini, OKX, dan banyak lainnya, turun karena peristiwa yang sedang berlangsung dan penjualan aset digital yang besar. Setiap kali Bitcoin jatuh, kebanyakan orang bergegas ke pertukaran kripto untuk menjual aset digital karena panik. Kepanikan sering membuat exchange kripto mengalami lonjakan trafik yang sangat besar, yang mempengaruhi server mereka dan akhirnya transaksi macet. Alasan utama untuk peristiwa seperti itu sebagian besar adalah penjualan panik, yang terjadi di pasar setiap kali market turun drastis. Lebih lanjut CEO Mudrex menjelaskan bahwa sebanyak 329.483 perdagangan dilikuidasi hanya dalam 24 jam. Likuidasi ini terjadi ketika rekening investor kehabisan dana dan saldo rekening mendekati negatif. Ketika penurunan dramatis seperti itu terjadi, banyak investor mulai panik menjual, yang selanjutnya menurunkan harga. Coinbase, salah satu pertukaran kripto terbesar di pasar, mengatakan bahwa peningkatan lalu lintas yang tiba-tiba dan aktivitas pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebabkan penurunan server Coinbase. Karena itu, perusahaan mengatakan penyelesaian dana akan tertunda. Penurunan harga yang drastis akhirnya menimbulkan banyak masalah.
Tidak hanya banyak orang yang kehilangan investasi mereka, tetapi beberapa bahkan tidak dapat mengakses bursa mereka untuk melakukan apapun. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan serius bagi exchange untuk bekerja lebih keras dan mengembangkan platform mereka lebih lanjut, untuk memastikan mereka mengikuti perkembangan kebutuhan pasar. Karena bagaimanapun juga, hal seperti ini akan sering terjadi di dunia cryptocurrency dan investasi beresiko lainnya. Ada banyak alasan mengapa para ahli berbicara tentang perkembangan terakhir, namun sulit untuk mengatakan bahwa itu disebabkan oleh satu hal. Itulah mengapa, sebagai investor yang bijak, kita harus tahu kondisi dunia investasi yang kita hadapi. Bereaksi panik tidak akan menyelesaikan masalah. Setidaknya kita harus tahu betul, tujuan investasi kita di pasar kripto, apakah jangka panjang, atau spekulasi jangka pendek. Manajemen resiko bagaimana yang kita terapkan, serta tujuan akhir dari keputusan investasi kita. Kabar selanjutnya adalah strategi paus Bitcoin atau investor besar Bitcoin di tengah koreksi tajam hampir semua cryptocurrency. Di saat investor retail secara umum panik menjual aset digital mereka, beberapa crypto whale menerapkan strategi yang berbeda yaitu buy in dip, membeli kripto saat harga turun tajam. Selama koreksi tajam Bitcoin dan harganya meluncur kembali di bawah $40.000 dan bahkan $30.000. Para paus itu melakukan beberapa pembelian berturut-turut. Transaksi ini biasanya terjadi di Coinbase, pertukaran kripto terbesar Amerika. Pembelian terakhir terjadi beberapa jam yang lalu ketika entitas membeli dan mentransfer 321 Bitcoin dengan harga rata-rata $40.500. Sehingga total simpanan Bitcoin mereka sekarang adalah 111.795 Bitcoin, atau sekitar $4.750 miliar aset digital. Strategi beli saat harga hancur memang sangat populer di dunia cryptocurrency. Banyak orang percaya menggunakan penurunan harga untuk mengumpulkan lebih banyak porsi. Namun sekarang, tampaknya tren ini telah berkembang dengan baik di luar komunitas dan ke seluruh negara. Seperti yang dilaporkan baru-baru ini, El Salvador juga membeli 150 Bitcoin baru setelah Bitcoin turun kembali ke $45.000. Sehingga El Salvador memiliki total simpanan 700 koin senilai sekitar $30 juta yang dibeli saat harga turun. Lalu, apakah Anda termasuk investor yang sering melakukan strategi buy in dip?